Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ugi Fedianto, NPM 41818191180139, kelas paralel 4. Saya di sini akan menjawab pertanyaan untuk tugas pendidikan luar ruangan. Nomor 1. Jelaskan definisi survival menurut beberapa ahli. 1. Menurut Snell dan Staring menyatakan bahwa bertahan hidup adalah rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu. 2. Survival adalah seorang atau kelompok yang mampu mempertahankan hidup dan lolos dari kondisi yang tidak menguntungkan. 3. Survival merupakan satu ilmu untuk mempertahankan diri di alam bebas dari berbagai ancaman dengan menggunakan perlengkapan seadanya yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. 2. Sebutkan 3 prinsip dasar survival. Jelaskan. 1. Ada sikap mental positif. Kemampuan bertahan hidup dalam keadaan survival sebenarnya paling utama itu dimulai dari situasi pikiran Anda, dari bagaimana mengendalikan ketakutan Anda dan menghindari panik, serta memutuskan untuk bertahan hidup. 2. Ada kemampuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau emergency first aid. Pola pikir positif, maka fokus Anda harus pada keselamatan pribadi Anda. Merawat segala luka dengan cara yang terbaik yang Anda bisa. Sebab luka yang tidak dirawat dengan baik dapat terkena infeksi yang dapat menyebabkan turunnya kemampuan fisik dan mental, bahkan dapat menyebabkan kematian. 3. Perlindungan atau shelter. Dingin dan panas adalah musuh untuk bertahan hidup. Eksposur ke elemen dapat sangat berbahaya sehingga tubuh Anda harus mendapatkan perlindungan sebaik mungkin. Jadilah kreatif dan gunakan apa yang ada di sekitar Anda dengan segala upaya yang terbaik yang Anda bisa. Jika dingin, temukan tempat berlindung dan buatlah api. Jika dalam cuaca panas, hindari sengatan sinar matahari secara langsung. 3. Apa yang dimaksud positive mental thinking dalam survival? Jelaskan. Positive mental thinking harus tetap selalu berpikir positif dan menyadari bahwa halnya kita dalam posisi yang harus siap menerima segala rintangan yang dapat membahayakan diri kita, kapan dan dimanapun dapat terjadi. Dengan kita selalu berpikir positif dan selalu berdoa mengingat Sang Pencipta dapat mengasah keyakinan kita untuk bertahan hidup dan menumbuhkan rasa optimis. 4. EDC atau Every Day Carry adalah perlengkapan yang selalu dibawa oleh setiap orang. Sebutkan dan jelaskan fungsi 10 benda EDC esensial atau utama seseorang untuk menghadapi kondisi survival di hutan. 1. Senter. Fungsinya adalah sebuah alat listrik portable yang merupakan sumber cahaya untuk menerangi dan dioperasikan dengan baterai. 2. Tali perusik. 3. Kompas atau peta untuk menunjukkan arah yang kita tuju dan pulang. 4. Korek api untuk membuat tabunan dan kehangatan di tengah sunyi ataupun kesepian. 5. Pisau lipat, berfungsi berguna dalam situasi apapun. 6. Perlengkapan P3K. Fungsinya adalah pertolongan pertama pada korban kecelakaan atau terluka. 7. Selimut termal, berfungsi untuk menyimpan panas dalam tubuh, karena fungsi selimut termal ini yang bagus sebagai isolator. 8. Sedotan filter air, berfungsi untuk menjernihkan air dari kotoran. 9. Jas hujan, berfungsi untuk meminimalkan masuknya air yang mengenai bagian tubuh dan pakaian. 10. Fluid dan fire starter, berfungsi untuk menyuarakan keadaan darurat dibandingkan suara. Nomor 5. Jelaskan perbedaan survival dan bushcraft. Survival sendiri adalah sebuah seni beradaptasi dengan lingkungan untuk berusaha tetap hidup dalam keterbatasan.
Namun keberhasilan untuk tetap hidup di alam terbuka dipengaruhi kondisi alam dan pemahaman akan fungsi dan manfaat benda-benda di sekitar kita. Sementara untuk bushcraft bisa diartikan sebagai keahlian hidup di alam bebas atau keterampilan yang mengharuskan seseorang memahami dan memanfaatkan alam. Juga metode alami untuk mempertahankan hidup sendiri dan orang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.